Hai, ini adalah monster besar penghancur dunia yang disebut dengan kaiju. Monster ini merupakan alien yang muncul dari dasar laut. Alien yang dikira manusia akan muncul dari langit, ternyata malah muncul dari dasar laut, yaitu melalui lubang antar dimensi. Alien ini merusak segala infrastruktur yang dibuat manusia hingga menimbulkan jutaan korban jiwa. Untuk mengalahkannya, manusia menggunakan segala jenis senjata yang dimiliki, dan akhirnya monster pertama dapat dikalahkan pada hari ke-6. Namun, ini baru permulaan, dan sudah ada 3 kota yang hancur dibuatnya. Kaiju kedua menyerang setelah 6 bulan, dan disusul serangan kaiju ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian, umat manusia seluruh dunia bergabung untuk mengalahkan kaiju, agar kiamat tidak terjadi. Untuk mengalahkan monster, maka umat manusia menciptakan monster untuk melawannya. Diciptakanlah Jaeger. Jaeger adalah robot besar yang dikendalikan oleh manusia. Pada mulanya, manusia berhasil menang perlahan melawan kaiju. Namun, seiring banyaknya kaiju, para Jaeger semakin lemah untuk menghadapinya. Jaeger dapat dengan mudah dibuat kembali, namun tidak untuk para pilotnya. Para pilot Jaeger haruslah orang-orang yang terkuat dan memiliki otak yang kuat. Yang awalnya umat manusia pada posisi menyerang, kini beralih ke bertahan dari serangan kaiju. Untuk mengatasinya, maka dibangunlah tembok raksasa di setiap garis pantai untuk menghalau kaiju. Mantan pilot Jaeger yang bernama Relic ikut bekerja membangun tembok tersebut. Baginya, membangun tembok lebih mudah daripada bertempur dengan kaiju. Namun, ternyata kaiju dapat dengan mudah menerobos tembok besar yang telah dibuat. Relic merupakan pilot Jaeger 5 tahun yang lalu. Namun, dia beralih profesi ke pembangun dinding setelah saudaranya meninggal pada pertempuran 5 tahun lalu menggunakan Jaeger. Tapi jenderal memanggil Relic kembali untuk bertarung menggunakan Jaeger. Walau dengan sedikit paksaan, akhirnya Relic memutuskan untuk ikut bertarung. Jenderal memiliki rencana untuk menutup lubang keluarnya kaiju di dasar laut menggunakan Jaeger. Walau kini hanya 4 Jaeger yang tersisa. Cherno Alpha dari Rusia, Crimson Thompson dari China, Striker Eureka dari Australia, dan yang paling tua adalah Gypsy Danger yang dulu dikendarai oleh Relic. Gypsy Danger telah diperbaiki dari kerusakan parah 5 tahun yang lalu ketika merenggut nyawa saudara Relic. Gypsy Danger adalah satu-satunya yang menggunakan 2 tenaga nuklir. Tapi Gypsy Danger membutuhkan 2 pilot, maka Relic harus mencari pasangan untuk teman pilotnya. Dari berbagai tes, hanya Mako Mori yang cocok dengan Relic. Namun pertama kali mencoba, terdapat masalah. Untuk mengoperasikan Jaeger, diperlukan 2 pilot yang terkoneksi dari memori mereka agar dapat bersatu. Tapi Mako masih memiliki trauma masa lalu dan hampir saja menghancurkan markas karena secara tidak sadar Mako menghidupkan meriam plasma di tangan Gypsy Danger. Namun berhasil dihentikan oleh Relic. Kemudian kaiju mulai menyerang kembali. Kali ini ada 3 kaiju yang muncul secara bersamaan. Ketika Jaeger mulai menyerang kaiju, para Jaeger pun dikerahkan terkecuali Gypsy Danger. Crimson Typhon bersiap dengan senjatanya dan mulai menyerang kaiju. Dalam aksinya, Crimson Typhon menggunakan seluruh senjatanya dan melompat untuk mengalahkan kaiju. Begitupun dengan Cherno Alpha. Dia bergerak liar untuk mengalahkan kaiju. Cherno Alpha memukul, menendang dengan seluruh kekuatan. Ketika menoleh, Crimson Typhon dikalahkan kaiju dengan ekornya dan mencabut kepala Crimson Typhon. 1 Jaeger pun gugur. Melihat itu, Cherno Alpha semakin marah. Saat ingin membalasnya, tiba-tiba kaiju memuntahkan cairan asam yang melelehkan Cherno Alpha, dan kemudian ada serangan dari belakang. Kaiju melompat dari dalam air dan Cherno Alpha pun akhirnya gugur juga. Striker Eureka pun ingin menyerang, namun tiba-tiba kaiju mengeluarkan gelombang kejut yang mematikan listrik dengan jarak ratusan mil, yang membuat semua komponennya mati. Kini umat manusia diambang kepunahan. Tetapi tiba-tiba cahaya muncul dari belakang dan ternyata
itu adalah Gypsy Danger. Jagger yang satu ini tidak terpengaruh oleh gelombang kejut karena dia bertenaga nuklir. Mako dan Relic pun akhirnya bertarung melawan Kaiju. Tapi kekuatan para Kaiju terlalu besar. Kedua belah pihak saling jual beli serangan. Gypsy Danger memukul Kaiju dengan tenaga yang menggelegar, didorong oleh roket di sikunya. Gypsy Danger menyelesaikannya dengan tembak plasma yang ada di tangannya. Namun pertempuran belum usai. Datanglah Kaiju lainnya yang lebih kuat. Gypsy Danger mengambil kapal besar dan mengayunkan ke Kaiju. Kaiju kesakitan namun belum terkalahkan. Kaiju kemudian mencengkeram Gypsy Danger dan membawanya terbang hingga ke ketinggian 15.000 km. Pistol plasma sudah habis dan oksigen semakin menipis. Tapi Mako mengeluarkan senjata tambahan, yaitu sabuk pedang. Gypsy Danger memotongnya dan akhirnya Gypsy Danger terlepas. Namun masalah selanjutnya adalah Gypsy Danger jatuh dari ketinggian. Mereka jatuh dari ketinggian secara cepat hingga seperti komet. Untuk melambatkannya, mereka menyemprotkan bahan bakar agar terdorong ke atas. Namun mereka meluncur terlalu cepat dan akhirnya jatuh ke tanah. Untungnya mereka masih selamat walau Jagger dalam keadaan rusak dan perlu diperbaiki. Semua orang merayakan dengan sorak-sorak kemenangan. Namun masih ada pertempuran pamungkas. Dua Jagger raksasa yaitu Gypsy Danger dan Striker Eureka. Kali ini Striker Eureka dipiloti oleh Jenderal langsung. Kedua Jagger akan melawan Kaiju di laut. Mereka berjalan perlahan di laut dan tidak jauh bayangan Kaiju melintas dengan kecepatan yang tidak biasa. Misi mereka kali ini adalah menutup portal dengan menjatuhkan bom ke dalamnya. Setelah hampir sampai ke lubang, ada Kaiju yang muncul. Kaiju kali ini termasuk Kaiju level 5, yang dimana itu adalah Kaiju terbesar yang pernah muncul. Kaiju itu menjulurkan tentakelnya dan mengenai Striker Eureka. Pada waktu yang sama, Gypsy Danger sedang sibuk melawan Kaiju yang lain. Ia berusaha membunuhnya, tetapi disambar oleh Kaiju ketiga yang menggigit tangannya. Gypsy Danger menusuk kepala Kaiju dan diarahkannya ke larva panas dasar laut. Kemudian datang lagi Kaiju yang berenang dengan cepat. Lalu Gypsy Danger menunggunya dengan pedang dan membelahnya jadi dua. Jenderal dengan Striker Eureka-nya sudah kewalahan dan akhirnya mengorbankan dirinya dengan meledakkan Jaggernya dan berhasil membunuh dua Kaiju. Komando dari markas mengatakan jika ingin masuk ke lubang Kaiju, maka harus ada Kaiju yang masuk untuk membuka portalnya. Dengan sisa tenaga, Gypsy Danger mengaktifkan roket pendorong di punggungnya dan mendorong Raja Kaiju untuk turun ke lubang. Kaiju melawan dengan serius. Relic pun membakar Kaiju sampai mati melalui serangan di dadanya. Gypsy Danger akhirnya berhasil masuk ke dalam lubang. Di sana mereka melihat banyak sekali alien. Namun oksigen mereka menipis. Mako pun pingsan karena kehabisan oksigen. Relic kemudian memasukkan Mako ke skoci penyelamatan dan melemparnya ke atas. Saat ini Relic sendirian. Dia menyiapkan bom yang akan diledakkan. Berselang 1 detik sebelum meledakkan, Relic juga melemparkan dirinya ke atas. Jagger pun meledak dengan tenaga yang luar biasa. Ledakan itu pun meluluh lantahkan dunia alien dan portal yang menghubungkan kedua dimensi akhirnya berhasil runtuh. Manusia akhirnya selamat. Di akhir video, Mako dan Relic masih di atas koci penyelamatan di Samudra Pasifik. Helikopter penyelamatan pun berdatangan untuk menjemput mereka. Manusia memang lemah melawan monster secara individu, namun ketika semuanya berkumpul, bisa mengalahkan monster alien yang luar biasa besarnya. Bagaimanapun, perjalanan manusia masih panjang. Masih banyak sekali misteri yang menanti di depan kita.